sorga, kami untuk berkat yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih ada dan bisa mengikuti kegiatan pada sore hari ini, yaitu pembinaan PKK. Tuhan berkati untuk setiap individu yang telah mempersiapkan diri, dan juga Kak Israel yang akan membagikan tentang materi jangan mencari keuntungan. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini itu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik. Pada saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Israel. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Israel. Oke, shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan teman-teman kepada saya untuk sharing saat ini. Oh, tadi bukan ada voucher, nggak ada ya? Oke. Ada Kak, gabung. Oh iya ya. Saya akan nanti saya akan screenshot. Apakah saya bisa screenshot ya? Screenshot, screen. Sudah bisa. Oke. Ya teman-teman, sebelum coba dulu. Oke. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu, kami boleh menikmati waktu ini, dan Tuhan sudah menyiapkan waktu ini melalui teman-teman yang sudah berinisiatif, bahkan telah merencanakan di hari-hari sebelumnya, dan kami sungguh bersyukur Tuhan boleh berkenan untuk pertemuan ini. Bapa di surga, biarlah Engkau berkenan dalam pertemuan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyiapkan setiap kami dimanapun kami berada, bahkan memberkati media yang kami gunakan, dan kiranya apa yang boleh kami pelajari nanti, boleh kami sharingkan bersama, itu boleh menolong kami dalam kami menjalankan tugas kami, bahkan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami menjadi pemimpin kelompok, menggembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapak, kami menyadari bahwa kami sangat terbatas. Untuk itu kami mohon belas kasih Tuhan untuk menolong dan memakai setiap kami sesuai dengan anugerah-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Saya saat ini mau sharing saja untuk materi yang sudah dihubungi oleh Ferdi kemarin, dan materi ini memang saya agak kesulitan ya ketika dikasih materi dengan topik ini dan dengan ayat yang singkat begitu, karena saya nggak tahu apakah saya mungkin kemarin juga saya sempat ikuti materi yang disampaikan oleh Kak Ari ya itu, dan selanjutnya materi ini dengan ayat yang sama begitu, cuma topiknya beda. Jadi bingung juga mau bagaimana mau bahas gitu. Kalau cuma bahas hal ini mungkin nanti tinggal dikupas atau diperbanyak atau diperlebar lah begitu. Jadi mungkin ya saya hanya membagikan apa yang mungkin saya dapatkan gitu. Baik teman-teman, di sini saya dikasih tema, kita akan belajar bersama tentang jangan mencari keuntungan. Mari terang sama-sama buka dalam 1 Petrus 5. 1
1 Petrus 5 ayatnya yang 1 Petrus 5 ayatnya yang kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 ya. Kita baca satu perikop ini. Ya, saya akan bacakan teman-teman. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini dan melihat, dan hampir ya setiap kali kita kalau pembekalan pasti rata-rata pasti bagian firman ini yang terus menjadi bahan perenungan, bahkan menjadi firman yang terus menguatkan kita semua. Nah, saya coba untuk bagi, mungkin saya mencoba untuk menceritakan dulu kisah tentang surat ini ditulis oleh Petrus ya. Jadi surat ini ditulis oleh Petrus sekitar tahun Rasul Petrus ketika tahun 64 sampai tahun 65. Nah, di mana saat itu ketika Rasul Petrus ketika Yesus berusia yang ke-33 tahun, ketika dia mengatakan di akhir-akhir perpisahannya dia bersama murid-muridnya, yaitu Rasul Petrus, termasuk Rasul Petrus, dia mengatakan gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah, itu pada usia Tuhan Yesus yang ke-33 tahun. Maka di bagian ini ya, yang kita baca, itu ditulis sekitar 32 tahun kemudian gitu. Jadi jarak waktunya ya ketika dia menulis bagian ini. Nah, kepada siapa dia menulis surat ini? Jadi Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada para penatua yang ada di Asia. Jadi dia menuliskan surat ini kepada para penatua yang ada di Asia ketika itu mereka yang memimpin jemaat. Nah, yang menarik saudara atau teman-teman, kalau kita tahu bahwa sebenarnya Rasul Petrus ini memiliki latar belakang bukan seorang gembala ya, tetapi dia adalah seorang nelayan begitu. Tapi mengapa ya ketika itu dia bisa, Rasul Petrus ini dia sangat menangkap dengan jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah. Jadi sangat jauh ya nelayan dengan seorang gembala.
tetapi dia menangkap benar prinsip atau peribahasa seorang gembala, gembalakanlah, seorang gembala dan domba begitu. Dia sangat menangkap sehingga terlihat dari setiap apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahkan dalam setiap surat yang dia tulis, dia sangat tidak pernah lepas dari kata gembala, gembalakanlah, ataupun seorang gembala dan domba yang dipimpinnya begitu. Nah, teman-teman, sekilas mungkin tentang kondisi jemaat saat itu yang surat ini ditujukan ya kepada para penatua, di mana kondisi kalau kita melihat sekilas dari kitab surat 1 Petrus ini, ketika ditulis kalau kita melihat ya ada kata-kata yang diulang begitu. Kalau teman-teman buka, coba teman-teman perhatikan di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 1 Petrus 2 ayat 18 sampai yang ke-25, di situ lembaga Alkitab memberikan judul penderitaan Kristus sebagai teladan ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Kemudian di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22, di sana lembaga Alkitab memberi judul menderita dengan sabar. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17, di sana lagi di lembaga kita memberi judul menderita sebagai Kristen. Jadi ada kondisi jemaat itu secara sekilas digambarkan bahwa kata yang diulang-ulang menggambarkan bahwa kondisi jemaat saat itu di tengah-tengah kondisi penderitaan begitu. Penderitaan apa ya? Penderitaan ketika mereka harus menderita karena ancaman yang ada ya ketika orang-orang saat itu percaya kepada Kristus, dan banyak ancaman dari luar ya, yang bahkan ancaman nyawa, bahkan ancaman-ancaman yang membahayakan mereka begitu di tengah-tengah kondisi mereka saat itu. Nah, sehingga Rasul Petrus ketika dia menulis surat ini ada 3 bagian nasihat yang ingin dia sampaikan. Dari ayat yang sudah kita baca tadi dari 1 Petrus 5 ini ada 3 bagian nasihat yang ingin dia sampaikan ketika kita menghadapi penderitaan begitu. Nah, nasihat pertama itu pada ayat 1 sampai 4 itu nasihat kepada sikap para pemimpin atau sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang gembala begitu. Seharusnya sikap seorang pemimpin atau seorang gembala itu seperti apa. Nah, itu pada ayat pertama sampai ayatnya ke-4. Kemudian yang kedua adalah sikap antara tua dan muda, itu di ayatnya yang ke-5, dan yang terakhir di sikap atau respon yang seharusnya seluruh jemaat saat itu terhadap penderitaan yang mereka hadapi, itu di ayat 6 dan sampai seterusnya begitu. Nah, namun pada saat ini saya hanya membagikan pada bagian pertama ya dalam pada bagian pertama, yaitu dalam penderitaan Rasul Petrus menasihati ya kepada bagaimana sih sikap seorang gembala ya, seorang pemimpin gereja ketika menghadapi penderitaan ini begitu, ketika menghadapi penderitaan. Nah, pertama yang kalau kita perhatikan ya di ayat pertama ya, sebelum kita ayat kedua, itu pada ayat pertama itu Rasul Petrus dia ketika menasihati dia tidak melihat dirinya sebagai seorang rasul ya, tetapi dia menasihati dengan menyadari dirinya juga begitu. Dia seperti dibilang kalau di sini kan di ayat pertama dibilang aku menasihati para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Jadi dia nggak bilang dia itu rasul ya, tapi dia ya sebagai teman penatua dia menasihati begitu. Menasihati kepada penatua-penatua yang ada saat itu. Dan sebagai teman tentunya ada hal yang ingin dia sampaikan begitu kepada para penatua itu. Nah, yang ingin dia sampaikan yang pertama adalah pada ayat kedua, yang dia nasihati adalah gembalakanlah
kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi pengabdian diri. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yang ketiga itu janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, teman-teman, kata gembalakanlah itu kalau lebih disederhanakan ya, itu gembalakanlah itu berkaitan dengan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan makanan domba itu, mereka itu begitu. Jadi gembala itu berkaitan dengan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh domba-domba itu begitu. Jadi tidak hanya dibawa, tidak hanya dibawa di mana begitu, cuma dikasih tunjuk jalan enggak, tapi gembalakanlah itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka makan, apa yang mereka perlukan, begitu, apa yang mereka butuhkan. Nah, itu gembalakanlah perintah itu. Nah, tentunya ini dilakukan dengan 3 karakter yang perlu dilakukan oleh seorang gembala begitu. Nah, 3 karakter pertama yang kita dapatkan, yang pertama adalah jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Jadi jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Jadi sukarela begitu. Yang kedua, jangan karena mencari keuntungan atau mengharapkan, kalau di bahasa aslinya memang ini keuntungan materi begitu. Ternyata pada zaman ketika itu di tengah-tengah penderitaan masih ada juga yang mencari keuntungan. Ya, dan memang tidak jarang juga ya kalau di gereja-gereja pun orang juga sering mendengar bahwa banyak juga ya pimpinan-pimpinan gereja yang mencoba mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan jemaat begitu. Jadi kalau ini bahasa aslinya memang artinya adalah keuntungan secara materi begitu, mencari keuntungan secara materi. Dan ya mudah-mudahan kita tidak mencari keuntungan ya secara materi dalam kita mengerjakan atau menggembalakan dalam pelayanan yang kita sedang kerjakan. Nah, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, poin ini yang nanti akan kita bahas bersama di slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah jangan seolah-olah memerintah tetapi menjadi teladan. Jadi 3 karakter ini yang dapat kita yang dimiliki oleh seorang gembala ketika dia menggembalakan, yaitu dengan sukarela, kemudian dengan pengabdian diri, dan menjadi teladan. Oke. Nah, teman-teman, nah, apa sih ya kita akan masuk pada bagian kedua, menjadi teladan. Mencari keuntungan. Nah, kenapa sih kok bisa ada orang yang bisa mencari keuntungan dalam ketika dia mengerjakan suatu pelayanan atau sesuatu ketika dia menjadi seorang gembala. Nah, yang pertama itu terjadi jikalau kita melayani atau memuridkan dengan motivasi yang tidak murni. Jadi motivasi yang tidak murni itu bisa memunculkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kita mencari sesuatu keuntungan begitu. Motivasi dalam memuridkan yang tidak murni bisa saja menjadi faktor kita untuk mencari keuntungan. Nah, mungkin kalau mungkin itu bukan finansial ya, keuntungan secara finansial, tapi mungkin ada keuntungan lainnya yang kita inginkan, keinginan kita. Jadi motivasi itu perlu kita sadari dan perlu kita evaluasi atau kita perlu renungi ya dalam kita melaksanakan pemuridan, apakah motivasi saya benar-benar saya memuridkan dengan hati yang murni ataukah ada tujuan lain begitu. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya kalau di dalam ini kita mimpin kelompok ya. Ketika mimpin kelompok itu rata-rata kan ada regenerasi ya di angkatan ini. Nah, kadangkala
orang itu atau teman-teman ya, saya juga dulu seperti itu ya. Ketika pimpin kelompok itu karena satu mungkin gengsi gitu. Masa angkatan saya sudah pada mimpin atau bahkan adik saya yang atau junior saya itu malah sudah pimpin ketimbang saya begitu. Mereka lebih awal pimpin dibandingkan saya yang sudah tua dan sudah lama menikmati kelompok atau sudah lama KTB, tapi kok tidak di kakak KTB saya tidak merekomendasikan saya untuk pimpin kelompok. Nah, ini biasanya motivasi-motivasi yang tidak murni, yang dia memimpin karena ya bukan karena dorongan dia ingin membagikan atau terbeban dengan sesama atau dengan orang lain begitu, tapi karena latar belakang tadi ada keinginan atau sesuatu hal apa ya, yang dia rasa tidak, yang dia rasa apa ya, ini sesuatu faktor yang bisa apa membuat cara pandang orang terhadap dia sehingga dia akhirnya mau KTB atau meng-KTB-kan orang ya karena alasan sudah senior atau apa, tapi saya belum pimpin KTB begitu. Atau mungkin motivasi-motivasi yang lain. Nah, ini teman-teman, ini perlu kita sadari, jangan sampai hal ini yang mendorong kita untuk melayani atau memuridkan karena motivasi-motivasi tersebut begitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari keuntungan atau ketamakan itu bisa muncul ketika kita ada pilihan lain yang menguntungkan, ketika tidak ada pilihan lain yang menguntungkan, sehingga kita asal-asalan mengerjakan pemuridan. Maksudnya kita kadang-kala dihadapi dengan ketika kita sudah pimpin kelompok ya, ketika kita dipercayakan pimpin adik-adik atau dipercayakan memimpin family begitu kan, kadang-kala karena motivasi yang memang tidak benar begitu, sehingga kadang-kala ada pilihan-pilihan di mana akhirnya kita menyampingkan bagian ini, kita mengabaikan bagian ini, dan saya secara pribadi pun pernah mengalami hal ini. Jadi saat kita berani untuk mengambil bagian dalam pemuridan atau berani untuk memimpin KTB, maka kita harus berkomitmen dan konsisten dengan apa yang sudah kita buat begitu. Sehingga kita tidak gampang tidak gampang dipengaruhi dengan keinginan-keinginan kita. Misalnya dalam suatu kelompok, kita biasanya kan ada semua kita kan mahasiswa gitu kan. Dan kadangkala ada hal-hal yang mendorong kita untuk atau pikiran-pikiran yang dimana di situ membuat kita berpikir bahwa KTB ini seperti tidak memberikan sesuatu hal yang menguntungkan bagi saya begitu. Apa sih yang saya bisa dapatkan dari KTB ini? Waktu-waktu saya terbuang, kemudian keuangan, bukannya keuntungan malah keuangan saya terkuras, misalnya kan transportasi dan lain-lain, pulsa dan lain-lain. Waktu untuk dengan teman malah kayak kurang begitu, teman di kampus yang harusnya saya gunakan untuk skripsi, untuk apalah begitu, kita jadi jadikan alasan begitu, sehingga ketika kita mengerjakan pemuridan yang kelompok yang dipercayakan, kita jadi asal-asalan. Ketika kita mengerjakan pelayanan, kita jadi asal-asalan begitu, karena kita melihat bahwa pemuridan ini atau kelompok ini tidak memberikan keuntungan bagi saya begitu. Ya, jadi ketika kita mengambil atau memutuskan memutuskan untuk menjadi pemimpin kelompok, ya kita asal-asalan mengerjakan semua itu. Kita nggak berpikir dua kali begitu. Oke, yang berikutnya adalah apabila kita punya ambisi-ambisi duniawi sehingga mengesampingkan amanat agung. Iya. Maaf, ini berkaitan dengan yang tadi ya, maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada keinginan ambisi duniawi yang akhirnya kita mengesampingkan apa yang menjadi tujuan atau pelayanan yang sedang saya kerjakan begitu. Nah, itu pasti banyak tantangan-tantangan yang kita sering temui di
dalam kita mengerjakan pemuridan yang ada. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sadari begitu. Ambisi-ambisi duniawi seperti apa yang kadangkala mengesampingkan tujuan atau visi saya dalam mengerjakan pelayanan. Begitu. Visi saya ketika saya mengambil bagian dalam memuridkan atau mengelompokkan begitu, mengKTB-kan adik-adik. Nah, teman-teman mungkin ada ambisi-ambisi duniawi, apa saya nggak tahu ya. Kita masing-masing semua kita punya kebutuhan begitu. Tetapi jangan sampai ambisi-ambisi ini akhirnya kita akhirnya mengabaikan amanat agung yang ada begitu. Nah, mungkin di awal-awal kita begitu semangat semangat dalam mengerjakan kelompok, tapi makin lambat laun dan banyaknya kita mungkin semakin sudah selesai ya, apakah sudah mau selesai karena studi kita sudah selesai dan kita sudah ada iming-iming pekerjaan, atau mungkin pulang kampung, atau keluarga mungkin yang sudah memerlukan kita dan wah rasanya pengen bebas begitu. Jadi ini hal-hal yang bisa menyingkirkan begitu, atau ya kita bisa sampaikan ya amanat agung yang dulu pernah kita gumuli, kita doakan untuk mengerjakan ini akhirnya menjadi ditersampingkan begitu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ambisi-ambisi seperti apa itu begitu. Nah, kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah ketika kita tidak rela berkorban dan tidak rela berbagi. Nah, ini pasti. Jadi ketika orang mengerjakan suatu pelayanan, suatu pemuridan, jika kita tidak melakukan dengan rela berkorban dan tidak rela berbagi, maka ya yang ada kita mencari keuntungan ya. Mungkin misalnya kalau dalam hal yang lebih spesifik dalam kelompok, mungkin saya tidak mau kalau hal kecil mungkin kalau saya yang terbenak di pikiran saya itu seperti misalnya saat KTB kan, saat kita kelompok harusnya kumpul di sini kan, tapi mungkin karena saya nggak mau mengeluarkan uang saya, akhirnya kita cari yang gampang, cari enak. Nah, sedangkan adik-adik kelompok kita yang kita suruh berkorban begitu. Jadi ini kan kadangkala ya pikiran-pikiran seperti ini kan, maksudnya tidak mau untuk berkorban begitu. Ya, tapi saya rasakan jarang juga sih yang seperti itu. Cuma kan kalau ada ya jangan sampai kan ada juga KTB yang mencari keuntungan, maksudnya tidak mau menyusahkan dirinya. Dia lebih baik orang yang susah dibanding dia begitu. Nah, ini hati-hati gitu. Semoga kita tidak seperti orang yang mencari keuntungan ya. Tapi kita mau untuk rela berkorban dan kita mau untuk rela berbagi uang ya dan waktu dan sebagainya, kita rela gitu. Dan memang tidak jarang kan kalau waktu ya, misalnya kalau waktu kadangkala adik KTB-nya sudah siap di hari ini, nah kitanya yang kadangkala sulit sekali untuk menyiapkan waktu atau seperti apa dan tidak mau berkorban begitu. Dan saya rasa tidak ya, semoga kakak-kakak KTB bisa teman-teman kelompok bisa mengutamakan sih, dan pasti tidak ada yang ini sih yang mencari keuntungan dari adik-adik KTB-nya ya, ataupun dari hal-hal lainnya. Baik teman-teman, ya bagaimana sih seharusnya saya melakukan pemuridan? Jadi pekerjaan pemuridan harus kita lakukan ya, pekerjaan pemuridan harus kita lakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk keuntungan materi, tetapi semata-mata untuk kesenangan melakukannya, yaitu kita menemukan kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri dan bukannya dalam apa yang mereka dapatkan darinya. Nah, ini saya mengutip dari Atain Tendel ya. Nah, teman-teman, jadi pemuridan itu dikerjakan semata-mata untuk kesenangan, kita melakukan semata-mata untuk kesenangan melakukannya. Maksudnya dalam hal kita dapat menemukan kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri.
Jadi berharap ketika kita mengerjakan pemuridan atau ketika kita mengerjakan kelompok kecil, kita menemukan kepuasan dalam pekerjaan itu. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu ya dari ketika kita mengelompokkan, ketika kita memberi diri dengan sukarela dalam mengelompokkan, kita mendapatkan kepuasan. Sehingga apa ya, tidak ada keinginan-keinginan lain selain kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan saya rasa ya Roh Kudus terus akan mengingatkan, menguatkan kita dan apa ya, menghibur kita dengan apa ya, pekerjaan-pekerjaannya. Jadi ya mungkin kalau kita selama ini apa ya, masih merasa bahwa kalau kelompok itu rasanya seperti beban, kelompok itu menyita waktu, kelompok itu mengambil bagian atau waktu saya terbuang begitu saja. Nah, perlu kita evaluasi sih motivasi pelayanan kita. Nah, harusnya pemuridan yang kita kerjakan, kita menemukan kepuasan di dalam ketika kita mengerjakan pekerjaan itu. Ketika kita mengelompokkan, kita mengalami atau mendapatkan kebahagiaan, mendalami sukacita yang ketika kita mengelompokkan, ketika kita mengerjakan pemuridan itu. Nah, ini sih yang harusnya kita dapatkan ya. Ketika teman-teman melakukan pekerjaan, kalau teman-teman tidak lakukan dengan sukacita, itu pasti ya hasilnya teman-teman tidak akan nikmati sih. Jadinya yang ada ya pasti capek begitu. Tetapi kalau kita mengerjakan dengan apa ya, sukacita, dan kita mengerjakan dengan apa ya, memang tulus, ikhlas, dan sekalipun kita capek, tapi kalau kita mengerjakan dengan sukacita pasti apa ya, puas begitu, apapun hasilnya kita puas karena kita sudah berusaha dan memaksimalkan begitu, dibandingkan kita mengerjakan secara terpaksa yang ada ya tadi capek, hitung-hitungan, apa ya, banyak sih ketika kita mengerjakan segala sesuatu ya. Biar bukan pemuridan ya, maksudnya kita cari dana, cuma saya cari dana saja itu pasti hitung-hitungan, yang ada capek, kemudian apalah, ya pasti ada ketika kita mengerjakan tanpa ada kepuasan dalam kita mengerjakan pekerjaan itu sendiri, ya kita akan yang ada adalah mengeluh, rasa capek dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerjakan dengan sukacita dan menemukan kepuasan sukacita di dalam kita mengerjakan pekerjaan ini sekecil apapun, ya pasti kita akan bersukacita dan merasa puas dengan apa yang kita lakukan begitu. Nah, lalu apa yang saya dapatkan ketika saya mengerjakan pelayanan ini, ketika saya memimpin kelompok, menggembalakan, apa yang saya dapatkan? Nah, di ayat yang keempat itu ada sesuatu hal yang bisa kita peroleh. Nah, di sana dikatakan bahwa apabila gembala agung, nah kita kan gembala ya, kita gembala, tetapi ada gembala agung begitu. Ada gembala agung yang akan datang. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Nah, ini yang kita peroleh, yaitu mahkota kemuliaan. Nah, ketika kita mengerjakan atau mereka yang mengerjakan, mereka yang didapati telah melakukan kewajiban mereka akan mendapatkan apa yang sangat jauh lebih daripada keuntungan sementara. Jadi kita akan memperoleh sesuatu yang lebih begitu, yang tidak dapat layu. Ya, keuntungan yang apa ya? Keuntungan yang tidak saat itu, tapi keuntungan yang bersifat kekal gitu. Itu yang kita peroleh. Nah, mereka akan menerima dari Sang Gembala Agung suatu tingkat yang tinggi dari kemuliaan kekal, suatu mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Nah, ini teman-teman yang akan kita peroleh. Nah, kemuliaan apa itu? Teman-teman, kalau kita benar-benar apa ya, menjadi seorang gembala dan kita mampu atau kita terus berjuang menggembalakan kawanan domba ataupun adik-adik yang dipercayakan kepada kita, ketika kita melihat mereka mengalami pertumbuhan iman, mereka yang dulu mungkin jatuh dalam dosa, tetapi ketika
bersama-sama kita berjuang, kita menggembalakan mereka, mereka mau untuk bangkit berjuang, bahkan mereka mampu untuk meninggalkan dosa-dosa lama ataupun ya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, kita mampu menolong mereka melalui pertolongan Roh Kudus. Itu suatu sukacita yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayar, tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi. Karena jiwa keselamatan seseorang, jiwa seseorang yang diselamatkan begitu, yang Tuhan pakai melalui kita. Jadi teman-teman, saya ingin katakan bahwa teman-teman punya suatu pekerjaan yang sangat mulia, suatu pekerjaan yang sangat berharga gitu. Dan sukacita teman-teman akan penuh dan akan terus penuh ketika teman-teman benar-benar mengerjakan dan teman-teman menikmati setiap proses yang ada, melihat pertumbuhan adik-adik kelompok, melihat pertumbuhan iman adik-adik dalam mereka bertumbuh. Nah, itu membuat sukacita tersendiri pada kita. Dan suatu saat itu akan menjadi mahkota kemuliaan. Maksudnya kita tidak membanggakan diri, tapi inilah begitu. Inilah domba-domba yang saya gembalakan. Begitu. Inilah domba-domba yang Tuhan percayakan dan saya bimbing, saya bina, saya beri mereka makan sampai akhirnya mereka bisa gemuk, mereka bisa sehat, mereka bahkan bisa beranak cucu dan berlipat ganda. Nah, ini hasilnya begitu. Jadi teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan, dalam menggembalakan domba-domba adik-adik yang dipercayakan dengan hati yang penuh sukarela, dengan kepuasan hati, dan temukan kepuasan hati ketika teman-teman mengerjakan pekerjaan itu. Dan kiranya Roh Kudus yang akan terus menguatkan teman-teman dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Nah, teman-teman, saya cepat searching melihat apa sih yang berlian yang paling berharga, berlian yang paling berharga di dunia ini, berlian seperti apa. Nah, ternyata berlian yang paling berharga itu ada di mahkota Ratu Inggris ya. Jadi itulah mahkota termahal ya, mahkota termahal di dunia. Tetapi teman-teman, ternyata ada mahkota yang lebih mahal dari itu yang tidak bisa dinilai. Yang suatu saat kita akan mengetahui hal itu, dan mahkota kemuliaan itu yang akan kita nikmati. Itulah mahkota yang sangat-sangat berharga dan tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, berharap teman-teman kita tidak melihat suatu hasil yang sementara, tetapi ini merupakan suatu hasil yang akan datang, yang sifatnya kekal begitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman mengelompokkan, ketika teman-teman mengerjakan pemuridan, teman-teman sedang mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya kekal, abadi, dan itu kita akan nikmati suatu saat nanti. Jadi tetap semangat dalam mengerjakan, kita evaluasi kembali apa yang menjadi motivasi kita dalam mengelompokkan atau dalam menggembalakan domba-domba, membimbing adik-adik, apa sih motivasi kita begitu. Dan kiranya mahkota kemuliaan ini bisa menjadi motivasi semangat kita bahwa suatu saat nanti kita akan diberikan mahkota kemuliaan itu ketika kita setia mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Ya, demikianlah firman Tuhan sharing kita hari ini. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus terus menguatkan, mendorong kita dalam mengerjakan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari terang berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh menolong kami sekali lagi dalam waktu ini. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari kami terbatas dan kami butuh Engkau dalam kami mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tetap tinggal dan diam di dalam kami dan menjadi pedoman kami dalam kami melakukan atau menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih Kak Israel yang sudah membawakan materi yang sangat menarik dan menambah pengetahuan kami. Oke, baik, pada saat ini kita akan masuk pada sesi diskusi. Disampaikan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan langsung memberikan pertanyaannya. Dan jika di tempat teman-teman jaringannya kurang bagus, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, jadi sekarang untuk sesi diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Halo guys. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu, kalau belum ada yang mau bertanya, tadi kan sudah dengar toh materinya. Jadi tolong kasih kirim stikernya. Tolong kasih stiker untuk keren nih. Kak Binar pakai stiker love. Berarti sangat menikmati tadi materi yang dikasih. Halo Kak Binar. Halo, cukup menikmati, tapi tidak senikmati full time karena tadi itu terganggu dengan hujan, tapi bersyukur begitu bisa menikmati lagi materinya yang sangat menarik dan sungguh memberkati. Oke. Binar, nggak ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Dulu. Oh, oke. Ini yang lain nggak memberikan reaksi. Apakah kurang menarik materinya atau gimana? Halo Hadi. Teman-teman, kalau belum ada yang mau bertanya, bisa sharing apa yang menjadi permasalahan teman-teman di kelompok. Halo? Halo semuanya, masih dengar ya? Masih. Oke. Teman-teman ada yang mau sharing? Sebelum kita lanjut ke membuat proyek ketaatan. Atau Kak Kris mau sharing? Up. Soti ada pertanyaan yang, Kak Ferdi kayaknya ini DP stiker kayak bingung-bingung begitu. Kak Ferdi ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Ferdi, jaringan so bagus. Halo. Ada yang mau ditanyakan Kak? Atau sharing? Tidak ada sih. Bukan tidak ada. Ada sedikit. Oke. Semoga dalam memimpin begitu orang dijauhkan dari godaan-godaan yang tadi sudah disebutkan Kak Israel, beberapa hal yang sebenarnya timbulnya dari orang. Contohnya juga biasanya bukan hanya pas memimpin, pas masih mencari-cari juga biasa tergoda untuk mau pilih yang mana, mau cari yang bagaimana begitu. Seakan-akan ada sesuatu yang bisa orang dapatkan begitu. Kalau orang pilih yang ini, untungnya apa? Kalau orang pilih yang ini, kayaknya banyak ruginya.
bukan rugi secara juga sih, tapi kayak akhirnya ya apa ya? Ada kasihan orang-orang yang mungkin tidak terlayani atau bagaimana begitu. Ya sekali lagi ya dari situ sih mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing tentang bagaimana teman-teman bisa melewati ketika di masa-masa juga diperhadapkan dengan tadi kondisi-kondisi seperti ada yang menarik begitu dalam kelompok, dan itu untuk kepentingan pribadi biasa, artinya memuaskan keinginan pribadi atau memuaskan beberapa orang saya di kelompok gitu. Teman-teman yang lain mungkin bisa sharing juga begitu, biar sama-sama menguatkan. Begitu saja mungkin Merike, daripada belum ada yang bersuara toh. Oh, oke, Kak. Terima kasih, Kak Ferdi. Ya, teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah aman-aman saja di kelompok atau mulai menghilang DP pemimpin kelompok? Aku menghilang. Aku juga menghilang. Astaga. B. Mereka mau curhat ini, so menghilang. Siapa tuh yang menghilang? Ayo. Silakan dikeluarkan apa yang menjadi kendala. Siapa tahu di sini kan bisa sama-sama dicarikan solusi supaya bisa ada lagi. Ya, sejauh ini mungkin saya sebagai domba yang hilang ya. Bagaimana kalian? Oh, ini. Kalau kalian kan kakak kelompok. Jadi ini ada adik kelompok yang hilang. Jadi langsung. Oke, silakan Kak Binar. Jadi ketika mendengar materi tadi sih langsung nyesek begitu ya. Nyesek sekali sampai di hati katanya Karian. Ketika punya komitmen dan motivasi yang bagaimana, apakah motivasinya murni atau tidak. Nah, saya langsung terpikir bicara tentang komitmen, saya nggak komitmen lagi begitu. Di kelompok kecil saya mulai mengabaikan dan saya lebih mementingkan kepentingan pribadi saya begitu ketimbang dengan kelompok-kelompok lain yang notabene sekarang sih saya jarang-jarang hubungi begitu karena ya saya mengambil kesibukan sendiri dengan pilihan yang saya pilih sendiri begitu sehingga yang lain terabaikan gitu. Tapi bersyukur juga masih ada kelompok di dalam satu family itu atau dalam satu KTB itu masih ada yang respon begitu. Dan nggak boleh disalahkan dari adik-adik, itu dari sayanya sendiri sih yang kurang memberi kabar ataupun kurang merespon lagi bagaimana keadaan mereka saat ini begitu. Nah itu sih dari saya. Oke, Dan maaf ya. Oh, lanjut Kak. Enggak, udah minta maaf aja. Oke, makasih ya Kak Binar sudah sharing. Ada yang mau sharing lagi? Iya, saya. Oke, silakan Kak. Iya, saya di mana ya? Saya kehilangan, mau curhat juga kehilangan KKPA ini. Saya sudah tidak tahu siapa KKPA saya ini. Ini lebih parah dari saya ini, bukan domba yang hilang ini. Iya, berarti ayo, silakan Kak. Kalau saya juga sih kalau dengan adik-adik kelompok saya secara relasi apa ya, kedekatannya gimana ya, bahkan sudah mau bilang saudara, sahabat, ya sudah lebih karena tingkatnya itu sudah ya, kalau kami itu sudah saling membuli ya sudah dianggap biasa. Saya juga tidak merasa dalam hal ini saya dipandang enteng atau apa. Cuma saya juga sadar dalam keseharian saya dengan mereka memang saat itu saya tidak mampu memberikan teladan. Jadi sehingga beberapa hal yang saya lihat dari mereka itu ya, pertumbuhan iman mereka yang sudah bisa saya kurang ya, mungkin saya juga kurang menasihati, tapi di sisi lain apa ya, saya merasa bersalah. Bagaimana ya,
saya masih agak bingung memposisikan diri saya itu harus seperti apa. Sementara saya itu ya nyaman saja dengan posisi saya yang seperti ini, yang kocak, yang apa, saling peduli apa. Ya mungkin apakah saya harus merubah karakter saya, ya saya juga masih bingung. Itu sih. Terima kasih. Halo Kak. Halo Kak Kris. Halo. Ya, sudah. Oh, sudah. Oke, terima kasih Kak. Tadi sama saya hilang-hilang sih Kak, nggak terlalu jelas. Tapi yang saya dengar di situ so jadi domba yang hilang, baru apa ya yang tadi lain. Makasih ya Kak Kris sudah sharing. Teman-teman ada lagi yang mau sharing apa yang menjadi permasalahan? Butet mau sharing? Halo. Belum Kak, belum. Yang lain dulu. Oke. Kalau masih ada yang mau sharing? Kak Rian? Ya, Kak mau sharing? masuk disebut namaku. Oh iya ya. Ya terkadang kan orang sharing pergumulan ya, permasalahan begitu. Tapi kaki berpikir kali ini dengan topik ini, Kak bukan melihat dari sisi persoalannya, permasalahan yang ada, tetapi dari sisi kerinduan kita begitu. Entah itu dari orang-orang yang mau belajar bersama dan juga dari sisi orang-orang yang mau untuk mengembalakan begitu, mengembalakan. Dan Kak pikir setiap kita punya hati yang mau mengembalakan seperti itu begitu. Karena melihat persekutuan di UKM, bagaimana relasi kita sesama saudara, kita menikmati persekutuan itu, dan pasti kita merindukan sih hal-hal itu gitu. Dan ketika kita diminta untuk bagaimana mengembalakan, ya kita pasti sudah tahu sih merasakan seperti itu. Dari sering Kris dan sebagainya, kasih melihat dari sisi ya orang punya kerinduan sih sebenarnya, punya kerinduan yang ingin dipuaskan begitu, yang ingin dipuaskan, dan semua orang mencari itu, dan menarik sih yang Israel katakan itu, entah itu dari sisi gembala atau pemimpin KTB, entah itu dari apa ya, oma opa di family, berharap kita mendapatkan kepuasan itu di dalam Tuhan begitu, di dalam Tuhan yang memberikan kepuasan itu seutuhnya begitu. Dan kalau dengar ceritanya Kris, ya sama sih, sama seperti kalian pun begitu, merasakan ingin merasakan sih kepuasan, kerinduan untuk sama-sama bercengkrama, bercerita, berbagi firman, saling mendukung, saling mendoakan, dan entah itu dari kakak atau adik, sama-sama sih merindukan hal yang sama gitu, ingin dipuaskan. Tetapi orang tahu bahwa ketika orang hidup dunia ini mencari kepuasan dengan hal-hal apa yang orang cari, itu hanya sementara ya, misalnya saya bilang tadi, itu tidak memuaskan sampai pasti orang akan mencari lagi. Ketika orang mencari materi dunia ini ada banyak hal, ketika orang dapat yang satu, maka orang akan mencari yang baru lagi. Kita akan mencari hal yang baru, sama seperti kita merencanakan 5 tahun ke depan. Ketika 5 tahun ke depan kita sudah capai, pasti kita merencanakan 5 tahun ke depan lagi, begitu, ada gitu terus. Dan di kelompok ini aku belajar begitu, yang tadi family juga belajar bagaimana orang mencari kepuasan itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, dan memang sih hati kita
Tuhan taruh hal yang kekal dan itu hanya bisa diisi oleh yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Dan saya sangat senang sih, sangat senang kita punya kerinduan yang sama begitu. Tapi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, cemar, ya ada banyak hal sehingga menjadi pergumulan bagi kita, membelokkan kita dengan ambisi-ambisi kita, mungkin yang murni bisa jadi tidak murni. Kan juga pernah terpikir hal-hal yang gimana ya, wih senangnya kalau ada adik kelompok itu yang bidik misi gitu. Kayaknya senang gitu ya, setiap bulan mungkin bisa traktiran nih, adik-adik yang traktir kakak gitu. Atau hal-hal yang lain yang bisa membuat, oh itu satu sisi yang lain ketika sudah pimpin, mungkin kita ini untuk pertemuan setiap minggu dan lain sebagainya, pertemuan, tetapi orang tidak mendapat esensi intinya, tetapi hanya formalitas yang orang adakan begitu, pertemuan demi pertemuan dikejar hanya bahan, dan itu mengalami sebuah pertumbuhan tanpa kedalaman, sesuatu hal yang gimana ya, itu tidak akan bertahan kuat gitu. Dan kedalaman itu butuh plan, butuh waktu begitu untuk menanamkan akar, itu butuh waktu, tidak singkat begitu, tidak singkat, dan itu butuh persahabatan, bukan hanya sekedar menyampaikan. Itu sih yang Kak rasakan, sehingga kami Israel ikan tadi, ini butuh pengorbanan gitu, butuh pengorbanan. Kalau mau cari untung, salah tempat gitu. Ya, terima kasih ya Yusra sudah membagikannya. Kepuasan nanti yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar. Dan kepuasan itu terang bisa nikmati saat ini ketika melihat adik-adik yang terang bimbing itu, orang yang sama-sama gitu bertumbuh gitu, melangkah. Kak pun begitu masih tumbuh, sama sih seperti kalian. Itu sih dari Kak sih. Merike, thank you. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, sekarang orang masih ada yang mau sharing? Kalau sudah, Dari saya, Merike. Oke, silakan Kak. Ya, pertama bersyukur dengan materi ini juga pas baca. Ini orang juga pernah pelajari bagaimana Paulus menekankan kepada jemaatnya bahwa sekali lagi yang dia beritakan itu memang betul-betul Injil Kristus begitu, dan dia memang dipanggil untuk melayani begitu, memberitakan Injil. Jadi bukan untuk mencari sesuatu, apakah itu pujian dan lain-lain yang menguntungkan dia begitu. Dilihat juga di pembacaan sekarang sama demikian ya begitu, bahwa yang menggerakkan Paulus dan juga Rasul Petrus itu adalah keuntungan yang sudah ada ya, kalau orang bisa lihat. Artinya tidak perlu dicari lagi karena sudah didapat begitu, sehingga menggerakkan untuk, kalau saya lihat menggerakkan dorang untuk mau gitu melaksanakan amanat agung itu, karena mau cari apa lagi ya begitu, maksudnya mencari apa lagi kalau sudah dapat yang utama begitu, karya anugerah keselamatan. Kalau pas belajar ini juga tadi pas dengar sebenarnya teringat dengan, maksudnya ini kayak mengingatkan dengan masa-masa waktu pertama ambil komitmen untuk pimpin juga gitu. Waktu itu juga sempat sharing dengan orang Kak Rian, dengan peserta-peserta KKIT 2018 juga. Sempat bingung juga sih mungkin kalau teman-teman. Waktu itu pertama saya di Gorontalo, saya perhatikan kan ada orang yang mengerjakan itu, kayak apresiasi sekali sih.
pas perhatikan sebenarnya kayak aneh begitu juga sih. Kakak-kakak ini cari apa begitu kan? Kalau kayak politik-politik begitu mungkin ada sesuatu begitu ya, cari pengikut kah atau cari apa begitu, cari kekuasaan. Situ juga sempat sudah di-sharingkan sih. Kayak orang-orang yang mengerjakan ini kayak pas-pasan begitu datang dari jauh-jauh. Waktu itu saya perhatikan ya, apa yang menggerakkan dorang begitu, apa yang bikin untung, datangnya dari jauh-jauh. Cari kepercayaan Kak Rian bilang. Baru saya perhatikan ini orang ada Kak Rian, waktu Kak Yisrael, waktu itu Kak Yisrael Kak PA, Kak PA-nya saya. Baru itu pas sampai pas di Ambon itu, pas orang ada sesi terakhir, kalau tidak salah itu ada merenung. Baru ya saya pikir-pikir, di situ sih kayak teringat, untuk apa ya dorang perhatikan torang begitu, untuk apa dia Kak Isra perhatikan saya ya waktu itu. Baru habis itu kayak buang-buang waktunya, padahal kalau dipikir-pikir harus dia fokusnya kuliah begitu. Karena saya yakin maksudnya waktu itu Kak Isra jadi harapan keluarga, begitu kan, jadi harapan keluarga datang jauh-jauh dari Luwuk begitu, dari Banggai, baru datang ke sini. Kalau bisa sih fokus mengejar semua apa ya mimpi-mimpinya begitu, berprestasi dan lain-lain, tapi masih mengerjakan itu baru kayak kejar-kejar orang lagi, memperhatikan orang pe gerak-gerik, memperhatikan orang pe pertumbuhan begitu, kayak heran-heran begitu, sampai waktu itu pas cerita juga sama Kak Arian begitu. Itu sih yang apa ya, waktu itu dapat ingat sekali waktu ambil keputusan juga. Sebenarnya waktu itu juga meskipun ada niat lain ya, waktu itu ditantang gara-gara ikut Kakit. Tapi pas perhatikan juga itu, iya ya begitu, apa yang menggerakkan mereka begitu, apa yang orang rasakan sehingga mau begini gitu. Jadi putuskan waktu itu putuskan untuk berproses dulu, barangkali saya juga bisa merasakan apa yang orang rasakan. Bersyukur sekali ya momen-momen di situ, melihat pekerja-pekerja itu yang khusus setia di kayak teringat pas bahas materi ini. Kalau memang dilihat memang betul tidak mencari apa-apa gitu. Malah justru tambah-tambah urusan kalau orang waras bilang ya. Misalnya waktu itu saya sampai bilang ya sama dengan orang misalnya sama dengan orang tidak waras kok mau saja tambah-tambah urusan begitu. Tapi sekali lagi bersyukur ya karena ada orang yang mau tergerak, mau menginjili saya pribadi dan juga teman-teman begitu, dan tidak mencari apa-apa begitu, malah justru mengorbankan sesuatu yang ada padanya karena memang dia sudah memperoleh keselamatan itu. Dan kiranya itu yang terus akan secara pribadi membakar semangat saya juga mengenang itu, pengorbanannya kakak-kakak yang sudah terlebih dahulu melayani dan sudah merasakan pelayanan, sehingga bukan untuk mencari apa-apa ketika melanjutkan pelayanan itu, tapi untuk sebagai ucapan syukur begitu, bahwa saya dulu pernah merasakan begitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk materi yang sekarang juga dari Kak Yisrael, untuk teman-teman yang sudah diskusi. Begitu saja Merike. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah membagikan apa yang dirasakan, yang dialami sampai saat ini, dan menguatkan teman-teman. Dan pada saat ini, orang akan masuk pada membuat proyek ketaatan. Jadi kira-kira apa yang bisa orang kerjakan di kelompoknya yang sedang orang pimpin atau pegang dari materi yang sudah disampaikan Kak Isra tadi. Ada yang bisa ini kerjakan untuk orang lakukan sama-sama. Kira-kira ada yang memikirkan apa yang bisa orang kerjakan sama-sama. Kak Rian ada saran untuk apa yang bisa dikerjakan?
Kalau kasih saran pertama sesuai tema saja dulu sih. Aku pikir ya kesampingkan sih ambisi yang untuk mencari keuntungan diri begitu. Ya sesuai dengan tema itu yang paling mungkin secara praktis orang bisa diskusikan begitu. Seperti kalau contohnya ya bukan untuk dikenal orang, bukan untuk dipuji orang, itu hal-hal praktis yang oh iya karena saya sudah jadi pemimpin kelompok kecil, jadi oma opa, jadi ya saya patut mendapat mungkin penghargaan atau mungkin nilai diri yang lebih yang memandang lebih baik daripada orang lain. Ya, itu hal-hal praktis sih. Itu sih dari Kak. Mungkin kalau ada yang lain. Oke, terima kasih Kak Rian. Teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan apa kira-kira ya yang bisa torang kerjakan ketika torang belajar di sini tentang bagaimana seharusnya kita menjadi gembala untuk adik-adik kelompok yang kita pimpin. Ada? Halo? Saya ada Amerika. Oke, silakan Aldi. Kalau yang dari saya itu kan setelah dengar dari Karian kan Karian bilang jangan ada ambisi tidak baik untuk keuntungan diri. Jadi saya pikir ketika Karian juga tadi menjelaskan itu kembali ke motivasi awal masing-masing kakak KTB atau kakak pemimpin kelompok. Jadi mungkin kalau untuk untuk proyeknya mungkin orang bisa setiap minggu atau mungkin setiap ketika kita merasa mulai tidak aktif mungkin orang bisa mulai mengevaluasi diri kita masing-masing mengevaluasi. Jadi mungkin kakak-kakak pemimpin itu bisa mulai mengevaluasi kembali motivasi awal mereka untuk memimpin. Jadi ketika orang mulai mengevaluasi kembali, jadi mungkin mereka bisa aktif kembali begitu, atau mungkin bisa kayak tersadar kembali, oh iya saya motivasi awal saya itu untuk menggembalakan begitu, bukan untuk mencari keuntungan. Mungkin begitu, Merik. Oke, terima kasih Aldi yang sudah memberikan saran untuk mengevaluasi apakah motivasinya ini masih murni atau sudah mulai melonceng. Oke, teman-teman yang lain masih ada. Jadi di sini sudah ada 2 saran dari Kak Rian, jangan untuk ketika kita mengerjakan atau menjadi pemimpin kelompok, jangan untuk keuntungan diri kita. Dan Aldi juga ketika kita melakukan memimpin kelompok, kita lakukan evaluasi kembali terhadap motivasi kita, sehingga itu mengingatkan kita awal mau kita memimpin kelompok itu apa begitu. Oke, yang lain masih ada? Kak Binar ada saran untuk apa yang harus kita kerjakan? Halo? Kak Kris? Halo Kak Kris? Ya, belum. Apa? Oh, Kak Ferdi Jambas singgung Uti. Ayo Kak Binar. Kak Binar ada saran apa yang bisa dikerjakan? Tadi sudah ada 2.
gimana torang untuk tetap Oh, sama jo dengan yang lain. oke. Masih ada lagi ya yang mau menambahkan? Kak Ferdi? Kalau dari saya itu mungkin sampai proyek lebih diarahkan ke karena kalau godaannya begitu menurut saya pribadi lebih ke tadi yang macam Kak Ren bilang ke kayak kepuasan diri begitu, kayak bangga ketika dilihat orang, bangga ketika adiknya ini begini. Lebih ke apa ya? Maksudnya yang terang sebenarnya yang kebanyakan begitu godaan-godaan untuk mencari keuntungan itu bukan lebih ke finansial atau supaya bisa ada taman pinjam laptop misalnya, atau supaya ada tempat untuk misalnya supaya ada adik-adik yang misalnya kasih hadiah pas ulang tahun. Sebenarnya bukan ke maksudnya maksudnya pengalaman alami ketika dapat godaan bukan cari-cari keuntungan yang seperti itu sih, tapi yang macam tadi cari keuntungan yang berupa pujian, kebanggaan diri begitu. Jadi agak sulit juga saya memikirkan DP proyek begitu ya. Paling mengarah ke yang Aldi tadi, mungkin motivasi, tapi bagaimana orang mengukurnya kira-kira. Lebih sesuatu yang kayak sulit terlihat sih, begitu kayak mencari keuntungan-keuntungan yang begitu. Mungkin yang akan coba orang hindari atau orang minimalisir gitu. Tapi belum terpikirkan proyek yang macam bagaimana. Ini oh ya. Begitu dulu Merike. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Oh, iya. Iya, Karian. Iya. Jangan Mbak fitnah Uti. Ya, kalau Kak sih sebenarnya dari hasil bahasan hari ini, Asis cuma melihat dua bagian penting gitu kalau untuk mengambil proyek ketaatan ya. Dua hal penting. Yang pertama dari sisi torang, dan yang kedua itu dari sisi adik-adik begitu. Dari sisi torang jangan mencari keuntungan ya, jangan mencari keuntungan. Kalau dari yang saya bilang tadi hal-hal praktis ini karena kita bukan orang yang punya ini kejar uang sama-sama, mahasiswa kere juga sama-sama begitu. Kalau mungkin orang punya posisi atau kedudukan di satu komunitas yang itu tempat basah orang bilang, mungkin itu salah satu bagian untuk mencari keuntungan dengan finansial begitu, keuangan. Tapi kalau di mahasiswa cari keuntungan sama seperti yang Kak bilang tadi, yang berkaitan dengan kedudukan, jangan sampai orang berpikir orang lebih tinggi posisinya dengan adik-adik atau orang lain yang tidak jadi PKK atau yang tidak jadi oma opa begitu. Jadi kita mengharapkan untuk dihargai dan sebagainya, itu mencari pujian begitu. Harap hal-hal itu yang mari orang singkirkan begitu. Jangan untuk mencari ketenaran pribadi begitu. Harap untuk orang bisa bertanya sama orang, atau orang ya melihat orang itu, wow, kupikir itu hal yang harus orang hindari begitu. Harus hindari, karena yang orang tahu adalah ketika orang jadi pemimpin, kalau mungkin cara pandang dulu itu dari hierarki posisinya itu pemimpin itu di dalam kekristenan, pemimpin itu
dikerjakan, pemimpin itu dilaksanakan, diterjemahkan dalam kehidupan nyata orang, itu bukan hierarki yang seperti yang di dunia punya, tetapi hierarkinya terbalik begitu. Pemimpin adalah pelayan begitu. Memang dari sisi struktural mungkin ya pemimpin itu. Tetapi dari sisi fungsi sebenarnya orang yang dituntut untuk melayani begitu. Yaitu pandangan Alkitab seperti itu. Kalau untuk mencari pujian, aku pikir itu keuntungan yang sia-sia karena sama seperti yang bilang tadi sudah dapat keuntungan memang. Ya kembali lagi di ambisi-ambisi. Itu kupikir ya sebagai PKK atau MAOPA jangan cari keuntungan untuk jadi pujian diri supaya untuk lebih dihargai dan sebagainya. Dan yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang orang mungkin pimpin ya, adik-adik yang orang bina. Tujuan utama orang kan kalau hamba melayani Tuhan, gitu. Hamba melayani Tuhan berarti apa yang terbaik bagi Tuhan dia lakukan begitu. Kalau orang sebagai pemimpin kelompok kecil, opa sebagai pelayan bagi adik-adiknya orang, ya bahasa kasarnya mungkin seperti itu. Berarti orang akan melakukan apa yang terbaik bagi adik-adiknya orang begitu, rekan-rekan yang orang layani. Jadi fokus utamanya bukan ke orang, tetapi ke adik-adik. Tetapi semua itu didorong karena Tuhan begitu ya terlebih dahulu karena upah yang orang sudah terima ya. Jadi bukan untuk keuntungan orang, tetapi demi kebaikan adik-adik begitu ya. Bukan keuntungan orang, tetapi demi kebaikan adik-adik. Kupikir saya melihat di situ dari sisi bahasanya yang kedua itu dedikasi, pengabdian ya kayak dedikasi ya, pengabdian diri gitu. Melainkan jangan mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian diri. Kalau orang lakukan ini karena pengabdian, berarti demi kebaikan orang-orang yang kita bimbing begitu, demi kebaikan orang-orang yang kita bina. Jadi adik-adik itu harus diletakkan di atas tujuan utama kita, gitu di atas, dibandingkan segala ambisi pribadinya orang harus dibawa begitu. Jangan sampai di atas. Ketika di atas kita hanya menggunakan adik-adik ini demi tujuan kita, hati-hati begitu. Itu mencari keuntungan. Dan kita memanipulasi, bukan mengasihi mereka begitu. Kita hanya mengerjakan pelayanan, tetapi hanya untuk mengejar ambisi orang. Kupikir itu hal yang tidak baik begitu. Itu sama seperti kita contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, jangan sampai kita mengerjakan pelayanan untuk adik-adik supaya Tuhan, ya kita melakukan ini supaya Tuhan lebih memberkati saya. Itu orang bilang ambisi rohani ya, tapi ambisi rohani yang buruk. Jangan sampai orang berpikir saya melayani adik-adik, saya membimbing adik-adik dalam family atau dari KTB supaya Tuhan lebih memberkati saya. Itu hal yang negatif dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga kembali lagi saya bilang itu bukan mengasihi, tetapi memanipulasi Tuhan. Orang menggunakan adik-adik supaya Tuhan lebih mengasihi orang, mungkin bilang begitu ya, memberkati orang. Kupikir itu sesuatu hal yang salah karena kita menempatkan kita memprioritaskan ambisi kita yang paling utama, kayak gitu. Semuanya untuk kembali ke kita begitu. Itu penjelasan yang panjang lebar sih, tapi hanya dua hal penting yang Kak garis bawahi ketika belajar bagian ini. Jangan mencari keuntungan diri untuk ketenaran orang yang dipuji mungkin dihargai atau gimana ketika orang memiliki adik, tetapi fokuslah kepada adik-adik yang harus orang tujuan utama adik-adik ini bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, kehidupannya orang baik begitu. Kalau baik bukan dari sisi finansial kan, karena tidak bisa mencukupkan mereka begitu, tetapi kita sama-sama membimbing dalam pertumbuhan karakter gitu sama-sama. Sehingga fokus utamanya ke adik-adik bukan ke orang. Gitu. Itu sih dari Kak sih.
ketika melihat belajar di bagian ini. Terima kasih Merikik sepanjang lebar. Oke, terima kasih Kak Rian. Jadi teman-teman, kira-kira semuanya sih ini kayak ini, mengacu ke yang tadi yang Kak Rian bilang sudah, yang dari sisi kita dan sisi adik-adik. Dari sisi kita, bagaimana orang motivasinya orang itu jangan sampai mencari keuntungan. Kak Rian, maksudnya kalau misalkan ini yang torong kerjakan begitu, bagaimana torong bisa yang macam Kak Ferdi bilang tadi kayak diukurnya bagaimana torong ini motivasinya betul begitu, kayak sisi adik-adiknya ini dia bertumbuh atau tidak begitu, kayak bagaimana ya Kak? Kalau dari sisi orang mungkin mudah ya. Mudah orang lihat begitu. Mudah orang evaluasi ketika hal itu orang lakukan untuk mencari keuntungan, pasti sih di dalam orang merasakan masing-masing. Mungkin itu mudah ya kalau mereka bilang melihat hal itu mudah. Ini kan hal-hal yang orang lakukan ini bukan hanya di kelompok, tetapi di asrama pun ketika orang melakukan itu sama mengerjakan semua. Mungkin saya menyapu, saya cuci piring supaya orang lihat, supaya dong puji saya. Itu hal-hal praktis begitu yang mirip. Tapi kalau dari sisi adik-adik, ya orang melihat bagaimana apa yang orang sama-sama sudah pelajari akan firman Tuhan, ya orang berjuang untuk melakukan itu. Sama seperti Yesra bilang tadi sih, walaupun jatuh bangun bagaimana masa lalu dan yang sekarang, tetapi berjuang untuk hidup lebih baik lagi begitu, karena pengurusan itu seumur hidup begitu. Ya hal-hal hal-hal kecil yang kita terus melihat, macam seperti contoh ya, ketika ada adik-adik yang sudah tidak mau nyontek, itu hal-hal yang orang sangat senang begitu ketika melihat ya orang udah berjuang gitu untuk melakukan apa yang kalau sudah yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, orang berusaha untuk melakukan itu, dan apa yang Tuhan tidak kehendaki ya berusaha untuk tidak melanggar begitu untuk melakukannya. Itu hal yang mungkin hal-hal yang lain di tempat peribadatan juga bisa gitu, di kampung boleh, di kehidupan orang melihat mungkin dulu adik-adik yang suruh cuci piring saja tidak mau, menyapu juga tidak mau, tapi ketika orang lihat sekarang dia bisa cuci piring, dia bisa sapu, dulu dia bentak-bentak dari orang tua, sekarang halus, cari ya bercerita dengan orang tua, ya itu hal-hal praktis begitu yang orang bisa ukur, ya orang perjuangkan begitu, orang bisa apa yang orang kehendaki, ya orang berjuang untuk hidup begitu, ya orang harapkan adik-adik juga berjuang begitu, berjuang untuk itu. Jadi kembalinya kepada orang sih, apakah orang benar-benar juga melakukan itu begitu. Ya apa yang orang perjuangkan, ya orang ingin adik-adik juga itu perjuangkan. Kalau ukurnya sih kalau untuk adik-adik. Kalau yang di kakak-kakak ya tergantung hati nurani akan berkata masing-masing begitu menilai. Begitu sih, kalau masih luas atau gimana? Atau ada Yisrael yang memberi, atau siapa yang memberikan lebih mudah? Chris, contoh atau apa? Siapa? Ferdi? Hal praktis yang lain. Terima kasih, Merike. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke ya.
Jadi sudah di Dan situ tadi kalian. Siapa yang mau? contoh kalau adik-adik mungkin sama kakak-kakak juga ya, gitu. Mungkin pas doa tidak nanti disuruh, gitu. Pas doa, pas sate bukan nanti proyek ketaatan. Itu kan motivasi yang bisa diukur bahwa melakukannya memang ya karena motivasi yang benar, bukan pas diawasi atau bukan pas ditawari reward begitu atau apa, barangkali begitu ya. Macam karena bisa diperhatikan dari implementasi setiap itu tadi, bab-bab yang terang pelajari mungkin. Masih sulit juga ya. Kalau dari saya sih seperti apa ya? Kalau emang orang rutin untuk belajar, ukurannya sih dari proyek ketaatan saja sih. Entah dari Torah Iya kakak-kakak. Kak, saya juga berpikir itu Kak, proyek ketaatan yang ada di kelompok-kelompok bisa Iya. jadi lakukan. Itu bisa jadi ukuran kalau memang orang mengerjakan segala sesuatu itu bukan kan untuk mencari keuntungan, tapi memang ini untuk kesenangan Tuhan begitu, bukan untuk kesenangan orang. Tidak mungkin kan orang cari menentukan proyek ketaatan untuk apa ya? Ya suka-sukanya orang begitu. Tetapi kan orang memikirkan ya suka-sukanya Tuhan begitu, bukan orang. Kalau kasih melihatnya kalimat yang paling yang mendasari ya, semuanya itu mengukur semuanya itu entah adik-adik atau orang ya, orang sendiri yang Yisrael tuliskan tadi yang dia kutip dari Tindal. Yang orang semua kerjakan itu apakah orang merasakan kepuasan? Contohnya itu didorong karena kerinduan orang, ataukah karena terpaksa begitu, ataukah karena diperintah, ataukah karena apa ya? Ya dalam kekristenan memang ada perintah, ada apapun itu, ada aturan gitu ya. Tetapi di dalam kekristenan saya tidak melihat segala sesuatu itu diukur yang paling apa ya? Melihat yang paling baik itu bukan diukur dari hal yang dia dipaksa atau harus bikin ini bikin itu, tetapi dari sisi kerinduannya untuk melakukan begitu. Yaitu daya tarik kasih gitu ya. Daya tarik kasih. Tuhan mengubah dari sesuatu yang mengharuskan menjadi sesuatu yang menjadi kerinduan begitu. Aturan kan tuh harus dilakukan begitu ya. Tetapi kalau itu bukan lagi yang membebani, tetapi jadi sesuatu hal yang kerinduan begitu ya. Aturan itu kayak apa ya? Ini bukan hal yang memaksa dia untuk lakukan, begitu membebani harus lakukan ini, tetapi dia semangat untuk melakukan begitu. Dia rindu untuk lakukan, senang begitu. Dia puas kalau dia melakukan ini gitu, dia puas gitu. Dia sudah merasakan kepuasan terlebih dahulu begitu, dia senang terlebih dahulu. Jadi itu sih kalau Kak melihat ya dalam kekristenan kasihnya Tuhan, kasih itu mengubah sebuah kewajiban jadi kerinduan. Kalau Kak sih melihat seperti itu kalau untuk mengukur kalau mengukur seberapa dalam ukurannya yang paling dalam yang paling sih mendasar. Atau Yisrael mau tambahkan. Merike, kok soalnya? Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, Kak Israel ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Sama sih saya sependapat dengan kalian. Kan orang punya masing-masing kita kan punya proyek dan memang yang lebih tahu itu kan orang sebenarnya kelompoknya orang yang tahu apa yang
yang sedang terjadi dan seperti apa pertumbuhan kita dalam kelompok itu. Jadi ya mungkin orang kan sudah punya proyek-proyek ketaatan, mungkin itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi tolak ukur, maksudnya untuk mengukur bagaimanakah kita keseriusan kita dalam bersama-sama bertumbuh begitu. Iya, begitu mereka. Oke, terima kasih Kak Israel. Oke, jadi teman-teman di situ kan tadi yang Kak Rian sudah sampaikan bahwa untuk mengukur bagaimana pertumbuhan dan motivasi kita dari sisi kita, jangan kita mencari keuntungan, gimana caranya seperti yang tadi yang Kak Rian sudah kita dapat mengetahui itu sendiri begitu. Apakah ini masih kayak orang mencari ini untuk apa, untuk puji atau untuk apa. Jadi dari dua hal ini apakah bisa dijalankan? Halo teman-teman. Yang kalau dari sisi adik-adiknya, dari proyek ketaatan yang sudah dibuat di kelompok masing-masing, itu bisa dilihat pertumbuhannya, apakah kita sama-sama melakukan atau tidak. Oke. Terima kasih Kak Kris. Aku mau tambahkan satu ya, teman-teman. Iya. Jangan sampai orang kan ini melihat apa ya, mengukur orang juga tak ukur sebenarnya. Ketika melihat orang untuk terus bertumbuh, bukan berarti dia tidak pernah jatuh begitu. Jangan sampai orang melihat ketika gagal, ya orang kecewa melihat orang begitu. Karena sama juga dengan orang pun pernah gagal dan sering gagal juga begitu. Tetapi satu hal yang perlu untuk menjadi patokan ketika melihat orang terus berjuang dan berjuang, sekalipun apa ya, jatuh, dia bangkit, tidak terlena. Kupikir itu hal yang apa ya, hal yang paling apa ya, ukurannya yang paling terlihat begitu. Jika orang melihat, ya orang juga sama sih seperti begitu. Sehingga kalau mengharapkan hal yang perfect di dunia yang cemar dan rusak ini, di dunia yang tidak mungkin orang bisa mendapatkan hal yang sempurna, itu hal yang mustahil kalau teman-teman mengharapkan itu. Gitu. Tetapi kalau melihat di dunia yang cemar ini masih berusaha untuk tidak ikut arus, wow, itu hal yang luar biasa. Sekalipun itu tertati-tati begitu, daripada diam. Oke, itu dari Ke. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, jadi sudah tadi ada yang untuk motivasi kita harus benar dan untuk kebaikan adik-adik, dan juga ketika adik-adik ataupun kita jatuh, itu adalah salah satu proses yang harus kita lalui. Asalkan kita jangan pernah menyerah. Oke. Masih ada lagi ya yang mau ini atau sudah nggak ada? Kalau sudah tidak ada, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi teman-teman tidak perlu mengaktifkan mikrofonnya, dan teman-teman bisa menyanyi di tempat teman-teman masing-masing. Butet, halo Butet. Ya, ya.
Butet biasa share lagunya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu dan berikan ku kakimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oke, terima kasih Butet. Dan pada saat ini orang akan berdoa dan kalian boleh minta kesediaannya untuk berdoa. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga untuk sore hari ini, sudah menjelang malam. Hampir 2 jam kami bersama di dalam ruang meeting ini. Kami bersyukur walaupun kami terpisah, tetapi kami bisa disatukan melalui media ini. Terlebih kami disatukan di dalam Engkau, dalam satu tubuh Kristus, hati kami satu untuk berkumpul, mau belajar,
kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami sangat bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang kami dengar, yang sudah disampaikan oleh adik kami, kakak kami Israel. Tuhan, Kau sudah memakai dia untuk menjadi penolong saluran berkat bagi kami untuk kami belajar. Sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai oma opa di dalam famili, bahwa Tuhan percayakan kepada kami adalah sebuah kepercayaan yang sangat baik dan kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk mencari keuntungan diri, tetapi dengan pengabdian diri demi pertumbuhan adik-adik yang kami bina. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami sudah pelajari, Tuhan materaikan, walaupun sudah selesai kami berbicara, Roh Kudus yang terus mengingatkan, Roh Kudus yang terus mendorong kami untuk menghidupinya, melakukannya di dalam keseharian kami, melalui relasi kami dengan adik-adik, baik di dalam relasi pribadi maupun relasi kelompok, baik kami dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan kami senantiasa, bukan untuk mencari pujian diri, bukan untuk dihargai, tetapi memberi diri dengan sukarela untuk melayani adik-adik. Karena kami tahu, upah yang sudah kami terima itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, terlebih bagi Yesrel di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai alumni atau pekerja di gereja. Tuhan yang tolong berkati, berikan kesehatan, kekuatan ketika masa-masa ini adalah masa-masa yang mungkin cuaca hujan membuat kondisi tubuh kami kurang fit. Kiranya Tuhan yang menolong menjaga kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami senantiasa dalam kuasa-Mu, baik kami yang sudah mengikuti bersama pertemuan di sore hari ini, bahkan mungkin ada teman-teman kami yang tidak sempat hadir, kiranya Tuhan juga yang memperlengkapi. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mengampuni kami juga, hapuskanlah dosa kami berdasarkan rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.